Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan manajemen produk dan jasa global yang beranggotakan Umu Sa'adah dengan NIM 1861018, Hidayatul Sukriya dengan NIM 1861065, dan Badriatus Sholihah dengan NIM 1861221. Lingkup produk global. Produk bisa diklasifikasikan menurut berbagai kategori, misalnya berdasarkan tipe pemakai dan tujuan dikonsumsinya. Maka produk bisa dibedakan menjadi produk konsumen atau dibeli untuk keperluan konsumsi pribadi atau keluarga, dan produk industrial atau dibeli untuk diproses lebih lanjut, disewakan dan dijual kembali. Berdasarkan lingkup geografis ada 3 macam, yaitu 1. Produk lokal, produk suatu perusahaan yang hanya ditawarkan atau dijual di satu pasar nasional atau negara. 2. Produk internasional, merupakan produk yang ditawarkan dalam pasar multinasional atau kawasan regional. 3. Produk global, produk yang ditawarkan di pasar global. Positioning produk. Positioning produk menyangkut posisi atau merek dalam benak konsumen yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan merek produk yang lain dalam hal atribut dan manfaat lain. Ada 5 strategi memposisikan produk, yaitu 1. Didasarkan pada atribut dan manfaat. 2. Didasarkan pada kualitas atau harga. 3. Didasarkan pada pemakaian atau aplikasi. 4. Didasarkan pada teknologi. 5. Didasarkan pada citra. Desain produk global. Desain produk merupakan faktor kunci dalam menentukan kesuksesan pemasaran global. Dalam batas-batas tertentu, mengubah desain bisa menaikkan penjualan, namun manfaat dari meningkatkan penjualan potensial ini harus lebih besar dibandingkan biaya pengukuran desain produk dan pengujiannya di pasar. Ada 4 hal penting dalam desain produk global, yaitu 1. Preferensi, menyesuaikan dengan karakter pasar yang akan dimasuki. 2. Biaya, selain biaya aktual itu juga biaya-biaya yang lain. 3. Hukum dan peraturan, mengikuti standar yang telah ditentukan. 4. Kompatibilitas, dapat menyesuaikan pada berbagai kebutuhan. Modifikasi produk. Secara teoritis, pemasaran global bisa memperoleh beberapa manfaat lewat standarisasi, meliputi penghematan biaya, utilisasi dan transfer know-how, citra kualitas dan layanan yang seragam, serta koordinasi dan pengendalian yang lebih mudah. Proses modifikasi produk dilakukan karena 1. Standar dan regulasi produk. 2. Sistem pengukuran dan kalibrasi. 3. Merek dagang. 4. Iklim dan kondisi pemakaian. 5. Bahasa dan simbolisme. Efek negara asal. Banyak peneliti rendah yang mengaku bahwa evaluasi yang dilakukan konsumen atas suatu produk tertentu tidak hanya didasarkan pada daya tarik karakteristik produk fisik saja, tetapi juga berdasarkan negara yang memproduksinya. Yang dimaksud dengan country of origin effect adalah segala pengaruh dari negara produsen terhadap persepsi positif maupun negatif konsumen atas produk tertentu. Tak satu pun negara yang mengakui reputasi positif untuk suatu produk, dan juga tidak reputasi yang secara secara individu di negara tertentu juga berbeda-beda dalam hal arti penting country of origin bagi mereka dan persepsinya terhadap berbagai negara. Implikasinya, reputasi suatu negara bisa berbeda-beda di setiap negara dan bisa berubah seiring perubahan waktu. Strategi ekspansi geografis. Perusahaan yang menerapkan strategi ini menjual produk yang sama dengan daya tarik iklan maupun promosi yang juga sama dengan di negara asalnya ke beberapa atau semua pasar negara yang dimasuki. Biasanya strategi ini digunakan dalam tahap 2, 4, dan 5 dalam evolusi perusahaan global.
Perbedaan utamanya terletak pada implementasi dan dasar pemikiran. Dalam perusahaan tahap 2, strategi perluasan ganda atau dual extension tumbuh dari orientasi etnosentris dan berasumsi bahwa semua pasar serupa, sedangkan perusahaan tahap 4 dan 5 berorientasi geosentris dan berusaha memahami sepenuhnya perbedaan-perbedaan antar pasar nasional serta memanfaatkan kesamaan dalam pasar dunia. Karena ya untuk mata pencarian, karena di desa kami memang ada sentra ini kita ikut untuk produksi manik-manik ini, karena saya kira pasar-pasar juga naik, makanya saya ikuti untuk membuat strategi pemasaran ada dua ya, offline sama online. Jadi kita untuk offline-nya itu dulu sebelum ada untuk kita online, kita mendatangi customer-customer seperti Bali, Kalimantan, menawarkan kita langsung door. Karena online-nya ini sudah sangat mudah sekali, dengan media online itu memang kita sangat mudah untuk berpromosi maupun menawarkan barang-barang kita kemana. Ekspornya ke Jepang, ke Malaysia, ke Spanyol. Udah itu aja. Cina. Kalau musim pandemi gini masih ada pengiriman. Kalau musim pandemi ini ya memang penurunan sangat drastis ya, bisa dikatakan 40% dari yang biasanya mulai ya, karena pengaruh luar biasa, karena luar biasa dan bukan hanya nasional tapi internasional. Karena manik-manik ini pangsa pasarnya terbanyakan di luar negeri, jadi pengaruhnya besar. Usaha manik-manik merupakan usaha milik keluarga Bapak Suloso yang berlokasi di daerah Gudo, Jombang. Usaha ini berdiri sejak tahun 2008 hingga sekarang. Awal dari usaha ini didasari dari mata pencariannya untuk memproduksi manik-manik yang pada akhirnya dapat menghasilkan produk manik-manik. Target pasar produk manik-manik ini sudah tingkat nasional, yakni Kalimantan dan Bali, serta wilayah luar negeri seperti Jepang, Malaysia, Spanyol, dan Cina. Dan strategi ekspansi geografis yang digunakan dalam memasarkan produknya, Pak Suloso menggunakan media online dan offline. Secara offline-nya, Pak Suloso sebelum ada media online langsung mendatangi customer dari Kalimantan dan Bali untuk menawarkan produknya dari Gudo. Kesimpulannya adalah produk merupakan aspek penting dalam program pemasaran internasional. Produk lokal berbeda dengan produk global. Sebagai pemasar harus cerdas dalam melihat kondisi pasar internasional. Dalam studi kasus di atas, bahwa usaha manik-manik ini mampu memasarkan produk dalam pasar global itu tepat sasaran dan mendapat respon positif dari konsumen. Dengan menawarkan sebuah produk melalui online sangat berpengaruh terhadap penjualan, karena dari menawarkan produk tersebut, dengan cara mempromosikan, orang jadi tahu produk yang dijual sehingga tertarik untuk membelinya.